Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai alokasi alkana atau eta. Sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu alkana? Tidak. Sampai juga nanti saudara. Ya, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan alokasi alkana atau ether. Sebelum itu, apakah kalian tahu mengenai alokasi alkana atau ether itu? Tidak. Nah, maka dari itu kalian wajib menonton video ini sampai selesai. Sebelum itu, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Rita Musnudin sebagai moderator. Saya Mila Julia. Saya Rian Rahman. Saya Hafid Abdullah. Saya Nandita Agustina. Saya Nazifa Fitri aja. Ya, itulah anggota kami. Saksikanlah presentasi dari saksikanlah presentasi dari kelompok. Ya, yang pertama yaitu pengertian dari alokasi alkana atau ether. Alokasi alkana atau ether yaitu merupakan salah satu turunan dari alkana, yaitu rumus umum dari alokasi alkana ini yaitu CnH 2n ditambah 2O, dan gugus fungsinya yaitu R, O, dan R aksen, yaitu R dan R aksen itu sebagai gugus alkil. Nah, gugus alkil ini dapat berupa rumus yang sama ataupun berbeda. Lalu, penamaan alokasi alkana ini dapat dilakukan berdasarkan IUPAC dan trivial. Nah, sudah. Itulah penjelasan mengenai alokasi alkana atau ether. Nah, yang selanjutnya yang akan dijelaskan yaitu mengenai tata nama IUPAC yang akan dijelaskan oleh Nina Junior dan Nadia Ariela. Kepadanya saya persilakan. Oke guys, kita akan menjelaskan tentang tata nama IUPAC yang ada 6. Oke, lihat ya, tonton guys. Yang pertama, ada menentukan gugus alkoksi dan alkana. Cara untuk menentukan gugus alkoksi dan alkana bisa dibedakan dari penamaannya. Contohnya seperti pada gugus alkana, apabila terdapat satu atom karbon atau C1, maka diberikan nama metana. Ini pada alkana ya. Apabila terdapat dua atom karbon, maka dinamakan metana. Apabila ada 3, maka dinamakan propana. Dan seterusnya. Ini untuk alkana. Kalau mau mencari alkoksi, sebenarnya hampir sama, cuman dibedakan dari belakangnya diganti jadi toksik. Contohnya, apabila ada satu atom karbon, maka diberi nama metoksik. Apabila ada 2, maka diberi nama etoksik. Apabila ada 3, diberikan nama propoksik. Dan seterusnya. Yang kedua, ada memberi nomor gugus alkana dimulai dari salah satu gugus alkana sehingga gugus fungsi dan alkoksi terikat pada atom karbon dengan nomor terkecil. Yang ketiga, ada alkil yang terikat pada gugus alkana dijadikan sebagai cabang. Nama pada cabang-cabang alkil ialah, ini nama gugus alkil ya. Gugus alkil. CH3 disebutnya metil. C2 karbon disebutnya etil.
Ya, terima kasih kepada Mila Junior dan Nadia Ariela yang telah menjelaskan mengenai tata nama IUPAK. Selanjutnya yaitu contoh dari tata nama IUPAK yang pertama sampai yang ketiga yang akan dijelaskan oleh Hafid Abdul Ghani. Kepadanya saya persilakan. Oke guys, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara penamaan IUPAK dari 1 sampai 3. Dan mari kita lihat videonya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam contoh al-koksi al-kana. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menamakan C di kanan O. Yang pertama kita temukan terlebih dahulu di mana C di kanan O. Nah, ini dia. C di kanan O, kita bulatin dulu. Nah, karena C-nya itu ada 2, maka ini dinamakan dengan etana. Tapi di dalam penamaan alkoksi kita ubah menjadi etoksi. Nah, kemudian setelah itu kita cari di mana alkilnya atau cabangnya. Nah, ini dia cabangnya. Dan alkil ini dinamakan metil. Kemudian langkah selanjutnya kita temukan penomoran dalam rantai induknya. Nah, di dalam penomoran rantai induknya kita nomori dari yang dekat dengan alkoksi, di mana yaitu dari CH3. Kenapa? Karena kalau misalkan dari CH3 yang ini terlalu jauh, maka kita namakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian langkah selanjutnya kita penamaan alkoksi alkana. Yang pertama alkoksi terlebih dahulu, maka di sini alkoksinya di mana? Di nomor 3. Maka nomor 3 etoksi. Kemudian kita cari alkilnya di bagian mana? Di bagian ini 4,5. Nah, karena metilnya ada 2, kita tambahkan di metil. Kemudian karena penomoran atau rantai induknya itu ada 7, maka kita namakan heptana. Nah, jadi penamaan dari alkoksi alkana dari gugusan CH ini yaitu 3 etoksi, 4,5 dimetil dan heptana. Ya, terima kasih kepada Hafid yang telah menjelaskan contoh dari tata nama IUPAK yang pertama sampai ketiga. Selanjutnya yaitu mengenai tata nama trivial yang akan dijelaskan oleh Nugita Agustina. Kepadanya saya persilakan. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan tata nama trivial. Bagian ini merupakan gugus alkil. Dan yang ini R-aksen merupakan gugus alkil. Selanjutnya ada contoh penanaman trivial. Jika penamaannya bagian ini merupakan metil dan yang ini metil, maka ini merupakan contoh di metil. Ini metil.
kedua ini merupakan etil. Ini merupakan metil. Ini dinamakan metil ether. Contoh selanjutnya CH3 CH2 CH2 yang tadi satu ini metil, yang kedua metil, yang ketiga adalah alkohol. Dan yang dua ini menjadi metil. Ini dinamakan cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Dita Agustina yang telah menjelaskan tata nama trivial yang seperti ini. Selanjutnya akan dibahas oleh Najibah mengenai isomer dan fungsi ether. Kepadanya saya persilahkan. Isomer fungsi ether adalah keisomeran yang terjadi karena perbedaan gugus fungsi di antara senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama. Nah, jadi alkoksi alkana sama alkote punya rumus yang sama. Rumus umumnya itu CnH2n ditambah O2O. Nah, lalu alkano atau alkohol itu etanol, terus alkoksi alkana itu dimetil eter yang rumusnya itu C2H6O. Lalu lalu alkano menjadi propanol dan alkoksi menjadi metil eter yang rumusnya C3H8O. Dan yang terakhir ada butanol yang alkoksinya di etil eter, rumusnya C4H10O. Sekian, terima kasih. Ya, itulah pengertian tata nama dan fungsi dari alokasi alkana. Mungkin cukupkan sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaiannya. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa berguna bagi